Nah, tekan dulu, bukan Fajar. Jarkio. Jarkio. Fajar itu nama asli, tapi Ya. nama Wah, Fajar. saya kan nggak tahu. Sobat Amir nggak tahu loh Mas Fajar. Apa nama julukan ae? Nah, Mas Jarkio. 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 Iya. Halo, selamat siang Mas Fajar. Ketemu di rumah Bu Aja Saputri, mudah-mudahan sehat selalu berada keluarga. Nah, Nah, tekan dulu, bukan Fajar. Jarkio. Jarkio. Fajar itu nama asli, tapi Ya. nama Wah, Fajar. saya kan nggak tahu. Sobat Amir nggak tahu loh Mas Fajar. Apa nama julukan ae? Nah, Mas Jarkio. 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 Iya. Oke. Selamat siang Mas Jarkio. Ini ketemu di rumah Bu Aja Saputri. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga dan Bu Saputri juga. Panjenengan Nah, sedaya. ini ada pertanyaan dari teman-teman. Gimana ini ceritanya bisa terjadi Sobat Amjar yang semakin besar kayak gini? Awal ceritanya gimana? Awal itu emang saya orang Solo itu juga bisa jauh dari musik Om juga ya, karena di hajatan, di apapun itu pasti ya presentasinya 70% pasti 80% pasti menyetel lagu-lagu Om Didi Kempot. Dan juga waktu kecil saya juga diperdengarkan oleh bapak ibu juga tentang Om Didi Kempot. Yang paling ingat adalah ketika waktu itu yang paling saya ingat adalah ketika puasa-puasa pasti setiap sore bapak ibu itu pasti menyetel lagu Om Didi yang sholawatan yang tentang Islam, yang lagunya tentang urip mampir ngombe, dina Jumat dan lain sebagainya itu. Terus kemudian dan pada akhirnya setelah itu kan juga banyak mengulik lagi tentang ada lagu Citro, Layang Kangen, itu masih remaja, masih kecil sebenarnya biasa aja, tapi ketika beranjak dewasa mulai mengenal cinta ternyata itu langsung relate dengan apa yang terjadi di saya khususnya pribadi itu. Terus kemudian kenapa muncul nama Sobat Amir, karena filosofi Amir siapapun orangnya, entah itu presiden, entah itu orang kecil, petani, pedagang, apapun pasti pernah mengalami keambiaran, entah itu tentang harapan yang dipatahkan, tidak melulu soal cinta, entah itu tentang pekerjaannya, ibaratnya seperti itu pasti mengalami keambiarannya. Dan awal mulanya itu adalah triggernya adalah saya ketika nonton konser di Balai Kambang waktu itu setahun yang lalu, Pak, dan di Balai Kambang. Terus kemudian emang kalau saya kan emang tipikal netizen yang usil, netizen yang apa ya, sak mau-mau ngeposting. Saya memposting ketika lagu Citro itu saya selfie, dan teman-teman rumah blogger itu saya selfie menyanyikan itu dengan antusias sekali, sangat menghayati karena emang relate dengan apa yang saya alami juga ya. Itu saya upload di grup teman-teman teater. Terus kemudian teman saya itu menguploadlah video itu dengan caption The Good Father of Broken Heart, Bapak Loro Hati Nasional. Dan sebenarnya untuk penyebutan Lord Didi, Bapak Loro Hati Nasional di tongkrongan kita pun, rumah blogger Indonesia itu sendiri pun itu sudah lama kita menyebutkan Om Didi sebagai Bapak Loro Hati itu emang sudah lama, tidak serta-merta ketika viral ada Sobat Amir kita langsung berjuang, enggak, emang udah lama juga. Dan ya setelah itu setelah video saya viral, saya dan teman-teman RPI ini ada ombak besar, dan ombak ini harus dijaga, apalagi tentang daerah. Maksudnya siapa lagi kalau bukan kita yang nguri-nguri kebudayaan. Karena kan saya memantau banyak orang yang mungkin waktu dulu sebelum viral-viral malu untuk nonton campur sari, anak muda malu mau melihat itu, desa, musik desa apa namanya seperti itu. Tapi ya itu emang bener saya alami ya, ketika nonton konser di Balai Kambang itu saya emang di konser itu gerombolan anak muda, emang teman-teman saya dan rumah blogger dan teater itu yang nonton konser dengan pakaian jeans, sepatu, itu seperti emang gerombolan saya. Lainnya itu ada ibu-ibu, bapak-bapak yang membawa anaknya, emang ya penikmat Om Didi yang lama. Terus kemudian seminggu setelahnya saya dan teman-teman rumah blogger untuk menjaga ombak ini bikinlah sebuah namanya Munas Loro Hati, dimana ya emang patah hati kudu dikancani, karena emang Loro Hati kalau nggak dikancani akan hal negatif. Makanya kita mau bikin
namanya Munasluh Adi. Sebenarnya untuk gayeng-gayengan aja, untuk apa ya, untuk lucu-lucuan aja biar, karena kan waktu itu postingan media sosial isinya cuma politik ya, makanya itu kita dan teman-teman Rumah Blogger itu pengen bikin sesuatu yang berbeda, yaitu kita membuat Munasluh Adi tersebut. Dan tanpa disadari dan tanpa saya tahu dan teman-teman itu, tiba-tiba di akhir acara itu Om Didi datang dengan ya kita kaget. Sebagai saya juga kebetulan pemandu acara dan teman saya Mas Mobar, yang sebenarnya acara itu cuma gayeng-gayengan, yang hadir sekitar 200-an, mungkin 200-an. Itu di situ emang ya kita kaget. Terus ditambah lagi kedatangan Om Didi, di situ kita membicarakan tentang proses berkarya, tentang bagaimana seni budaya lokal itu tetap harus berjalan, dan proses-proses berkarya tentang Om Didi. Dan yang paling menarik adalah Om Didi pernah mengatakan bahwa yo kita juga kita sempat menyinggung tentang karya hak cipta dan lain sebagainya. Dan Om Didi itu ya ngomongin ibaratnya jile sandal wae kudu ngomong izin, apalagi soal ini karya kayak gitu. Makanya ya itulah tertulisnya Sobat Ambyar sedikit seperti itu. Terus kenapa di bawah Sobat Ambyar ada sad boy sad girl? Ya karena kalau sad boys gitu cuma mewakili cowok, sedangkan yang seneng Om Didi itu enggak cuma cowok, hampir semua gender, ada cewek juga. Jadi makanya dipecah di bawah Sobat Ambyar itu ada sad boys sad girl, dan kita boysnya pakai I karena nek wong Jawa ini golek penake, golek simple sad girl pakai E. Dan sebenarnya SAD sad boy sad girl sendiri itu bukan tidak melulu soal kesedihan, karena kan dalam bahasa Inggris sad itu mungkin diartikan sedih, tapi di sini saya mencoba mengulik lagi, saya mendapatkan sebuah jawaban bahwa SAD adalah Sobat Ambyar Didi Kempot itu tersebut. Dan pada akhirnya ya sampai sebesar ini ya gimana ya, sebesar ini terus ya pada akhirnya itu bola liar. Dan kita beberapa admin, terus kita ketemu beberapa admin, kita disatukan beberapa admin. Saya dapat DM, Mas aku tak izin buat Sobat Ambyar ini ya, Mas aku tak buat Sobat Ambyar ini ya, Mas aku Sobat Ambyar ini ya. Dan saya pun menjawab ya nggak apa-apa, asalkan kita dalam postingan itu kita menghindari beberapa hal yang sensitif. Pertama adalah tentang agama. Isara itu sangat sensitif di negara kita. Yang kedua sepak bola. Dan yang ketiga kita cuma fokus ini di karya ini aja, maksudnya tidak yang lain, karena emang kita disatukan, kita suka yang berkarya seperti itu kan. Dan sampai sekarang ini hampir 29 30 admin lah yang ikut ya. Karena kalau saya mengikuti terus menerus saya yang kewalahan, karena setiap hari kadang itu tambah terus, bahkan pun banyak kejadian juga, seumpamanya Malang juga ada Sobat Ambyar, udah ada itu yang daftar, kemudian ada admin lagi gitu. Itu kan yang membuat kadang saya untuk merangkul kembali itu ya. Itu kita ya di Sobat Ambyar sendiri biasanya emang yang pertama emang Kopdar, yang kedua ya itu saya sebenarnya mewajibkan teman-teman untuk nggak usah malu tentang budayamu asalmu. Seumpama Ponorogo, oke anak muda sekarang coba digerakkan untuk nonton Miss Reak Menang, karena biar kalau apa ya nggak putus ini Mas, nggak putus apa ya namanya, putus regenerasi. Maksudnya dari nonton pun kita wis mengapresiasi budaya kita sendiri seperti itu. Tentang ngomong sebagian tentang konten budaya lokal ya harus diuri-uri itu. Nah ini termasuk dibilang sukses dan luar biasa, sangat cepat berubahnya. Adakah kesulitan untuk Sobat Ambyar dimanapun adakah kesulitannya untuk merawat mereka? Merawat mereka apa ya, suka dan dukanya sih saya nggak bisa mengatakan ya, karena saya juga happy, sudah senang, maksudnya tambah sedulur, tambah konco, maksudnya dari kenal berbagai kota. Dan yo paling berkesan ketika saya Sobat Ambyar ini adalah saya ini dia dianggap sama Om Didi juga kemana-mana, saya juga ikut suruh kalau bahasa Jawa ngindel untuk
Adakah Mas ke depan mungkin mengadakan kopdar besar-besar atau mungkin ada kopdar mungkin di area makam biar nanti karya-karya mereka juga makam ikut dibawa ke sana makin ramai. Kopdar pun sebenarnya kita udah berjalan mungkin kalau nggak 5-6 itu kita udah berjalan ya, kita kopdar, setiap kopdar kita selalu membicarakan perkembangan. Yang pertama kita tentang kemana arah kita mau meneruskan ini kemana, terus yang kedua tentang ayo piye di mana maksudnya apa gitu. Intinya kopdarnya tentang komunitas ini, tentang nggak jauh-jauh dari Om Didi juga maksudnya ini di sini gitu. Terus dan kedepannya saya berkeinginan pada akhirnya saya dan teman-teman rumah blogger itu untuk memperingati dan nguri-nguri lagu-lagu dan karya Om Didi mengadakan sebuah acara yang namanya Liman. Itu sebuah acara di Solo, bertempat di Solo. Itu acara emang khusus lagu-lagu Om Didi, dan setelah acara kita ngobrol. Kemarin yang tanggal 5 kemarin itu yang pertama kita kedatangan Pak Gomblo S, itu dia dosen etno, dia berbicara tentang gaya musik Om Didi. Nah mungkin kedepannya mungkin dengan narasumber yang lain juga, karena kan untuk karya Om Didi ini kan emang banyak banget. Kita mengomongkan amunisi sangat banyak, dibilang tentang Suriname ada, tentang perjalanan ada, tentang kerinduan ada, tentang gaya bahasa yang jarang kita katakan ada. Contohnya yang ngeridu mungkin Om Mantos juga pernah menggunakannya, tentang cidro, tentang apapun itu ada. Pesan semangat untuk Sobat Anggar semuanya, Mas. Ya tetap forever Lord, tetap Om Didi, muri-muri kabupaten Rasai Senaro, konten budaya lokal, dan tetap seduluran sak lawase. Oke, terima kasih Mas, semoga sehat selalu, Sama-sama. sukses dan berkah. Terima kasih. Amin.